A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Mang Sukir di channel Sampul Hitam yang tentunya akan berbagi cerita. Dan untuk cerita kali ini masih melanjutkan cerita yang sebelumnya yang berjudul Wajah Kakakku Meleleh dan Melepuh. Cerita ini ditulis oleh Firdawati. Dan bagi teman-teman yang ingin membacanya secara langsung, teman-teman bisa langsung kunjungi link yang saya sudah sertakan ada di deskripsi. Dan tak usah berlama-lama, bagaimanakah untuk lanjutan cerita ini? Ini dia kisahnya. Selamat mendengarkan. Pak Manto, kami tidak bisa membiarkan anakmu tetap tinggal di sini. Lolongan dan teriakannya mengganggu kami semua. Jadi kami harap kalian tinggalkan kampung ini sekarang juga. Lagi Pak Ismet yang bicara. Benar begitu kan Bapak dan Ibu sekalian? Ucap Pak Ismet meminta dukungan. Iya, benar. Jawab mereka kompak. Aku, Ibu dan Bang Imron kembali saling pandang memberi kekuatan. Maaf bapak-bapak dan ibu-ibu. Tolong beri kami waktu beberapa hari untuk berpikir. Tidak mudah bagi kami meninggalkan rumah yang penuh kenangan. Apalagi mencari rumah atau kontrakan. Tidak semudah membalikan telapak tangan. Kami harus tinggal di mana? Ucap Bapak memohon kepada warga dan berharap diberi tenggang waktu. Tidak, kami tidak bisa memberi kesempatan kalian lebih lama mengganggu kenyamanan kami. Pokoknya malam ini, kalian harus angkat kaki dari sini. Ucap Pak Ismet lantang dan garang. Tega kalian pada kami. Apa kurangnya kami selama ini? Bila ada iuran kami tidak pernah telat. Kenapa kalian sekarang jadi tidak punya hati dan nurani? Dengus Bapak kesal. Tidak ada warga yang menjawab dan memberi komentar. Kami sangat yakin Pak Ismet telah dalang dari semua kekacauan ini. Pak RT, tolonglah kami. Mohon bujuk mereka untuk memberi kami tenggang waktu. Paling tidak 1 bulan. Pak Ismet, kenapa kamu dari tadi tidak berhenti bicara? Suaramu yang paling lantang terdengar. Jangan-jangan kamu atau salah satu keluargamu yang telah mengirim guna-guna pada Ning. Karena sakit hati pada Ning, telah menolak lamaran Andi anak kalian. Benarkan? Akui saja. Kamu takut kami akan melapor ke polisi, maka kamu lebih memilih mengusir kami. Serang Bapak geram. Biar kalian aman tanpa kami recoki. Lanjut Bapak dengan tidak memberi kesempatan Pak Ismet untuk membela diri. Tampak raut muka Bu Asnah mendadak pucat. Apa jangan-jangan Bu Asnah yang telah mengirim telur itu? Tapi aku tidak punya bukti untuk menuduhnya. Menuduh tanpa bukti juga tidak dapat dibenarkan. Bu Asnah segera memalingkan muka ketika aku memperhatikannya. Ini sungguh mencurigakan. Melihat keadaan Andi sekarang, masih tinggal di rumah sakit jiwa. Bisa jadi karena dendam dan benci. Akhirnya mereka melalui jalan pintas. Astagfirullah, kenapa aku jadi suzon pada keluarga itu? Belum tentu benar apa yang dituduhkan Bapak. Aku menghirup napas perlahan-lahan, mengurangi sesak dalam dada. Hei Pak Manto, jangan menuduh sembarangan. Kamu pikir kami setega itu?
Kami punya agama. Tidak mungkin kami melakukan hal sekeji itu. Setelah Bu Hasna marah, tak terima keluarganya dituduh telah mengirim guna-guna pada Ning. Tuh, benar kan? Perkataan Bu Hasna membuatku ragu. Tak mungkin dia mengirim penyakit pada Mbak Ning. Lancang sekali mulutmu bicara, Manto. Apa ini yang diajarkan orang tuamu? Tugas Pak Ismet tak terima dituduh begitu saja. Sontak warga yang mendengar perkataan Bapak saling melirik dan menoleh serta melihat Pak Ismet secara bergantian. Mereka melongo tak percaya. Benar begitu Pak Ismet. Kami tidak menyangka Bapak tega mengirim telur dan guna-guna pada Ning. Pantas saja penyakit Ning tak kunjung sembuh. Ternyata Pak Ismet telah biang keroknya. Berbagai komentar pedas atas pernyataan Bapak malah menyudutkan Pak Ismet hingga membuatnya murka. Heh, kalian semua jangan percaya dengan ucapan Pak Manto. Dia hanya mengada-ngada saja. Ucap Pak Ismet membela diri. Kesal dengan pernyataan Pak Manto membuat Pak Ismet mengangkat tangan hendak memukul Bapak. Jangan coba-coba main kasar dengan mertuaku Pak Ismet. Kalau tidak mau berurusan denganku. Ucap Bang Imron menahan tangan Pak Ismet yang hampir melayang mengenai wajah Bapak, kemudian menghempaskannya. Menantu miskin kayak kamu tidak perlu ikut campur. Ucap Pak Ismet bengis dan marah karena gagal memukul Bapak. Kesal karena niatnya menampar Bapak tidak kesampaian. Pak Ismet mengeluarkan sumpah serapah. Sialan kau Manto. Berani kau memutar balik fakta. Padahal anakmu sendiri. Itu si Laras yang telah mengirim teluh pada Ning. Karena kalian semua tahu bagaimana bencinya Ning pada Laras. Karena sakit hati, lalu Laras mengirimkan teluh pada kakaknya sendiri. Astagfirullahaladzim. Jeritku tertahan tak menyangka. Tuduhan Bapak pada Pak Ismet justru berbalik menyerangku. Sekarang semua mata mengarah padaku. Aku limbung, seakan tidak memiliki tenaga. Ya Allah, kenapa orang bisa setega itu menyebarkan fitnah? Bagaimana harus kujelaskan? Aku tidak pernah dendam pada Mbak Ning. Bang, cicitku menggapai lengan Bang Imron. Papa aku ke dalam bang. Rasanya badan lemes semua. Rintiku tertahan. Iya, abang percaya padamu. Tak mungkin kamu mau menyakiti saudaramu sendiri bukan? Bang Imron yang berada tak jauh dariku segera memapahku ke dalam. Tak perlu meladeni fitnah dan tuduhan mereka. Biarlah waktu yang mengungkap kebenarannya. Tuh lihat. Mana berani dia membantah perkataanku. Lihat. Itu lihat. Dia malah kabur ke dalam. Berarti benar dia yang telah mengirim teluh ke Ning. Tak kupedulikan lagi omongan Pak Ismet. Biarlah Allah yang membuka tabir itu nanti. Dudukan aku di sini aja bang. Aku tak sanggup lagi mengikuti perdebatan yang tak berguna itu. Perdebatan yang tak berguna itu. Semua tidak ada yang mau mengalah. Tambah pusing dengarnya. Keluhku menyesal sikap warga yang mau menang sendiri. Abang ambilkan air dulu ya. Kamu baik-baik di sini. Baru juga 2 langkah Bang Imron meninggalkanku. Terdengar lagi perdebatan di luar. Hei Ismet, jangan melemparkan kotoran ke badan sendiri.
Sudah jelas kamu yang main dukun. Malah menuduh anakku. Asal kamu tahu, anakku Laras itu rajin ngaji, sholat dan puasa. Mana berani dia bertindak serendah itu? Ada apa ini? Tanya Pak Ustadz Sanusi yang tiba-tiba muncul di hadapan warga. Ustadz Sanusi adalah orang yang dituakan di kampung ini. 2 tahun terakhir ini dia sedang pergi ke rumah anaknya di Medan dan menetap di sana. Jadi wajar saja Ustadz Sanusi tidak mengetahui penyakit yang diderita Mbak Ning. Pantas saja kami tidak melihatnya 2 tahun belakangan ini. Mungkin beliau baru pulang dari rumah anaknya. Pak Ustadz sudah balik. Kapan datang? Setengah jam yang lalu Pak RT. Oh iya, kenapa ini rame-rame? Sebaiknya kita dengarkan perkataan Pak Manto saja, biar jelas masalah yang sebenarnya. Silakan Pak Manto jelaskan, pinta Pak RT seraya tersenyum ramah. Begini Pak Ustadz, masa Pak Ismet memprovokasi warga untuk mengusir kami sekeluarga dari lingkungan sini? Adu Bapak kepada Ustadz Sanusi. Oh, begitu. Kenapa tidak duduk bareng? Selesaikan dengan kepala dingin tanpa kekerasan, tanpa adu mulut, apalagi adu fisik. Nasihat Ustadz Sanusi bijak. Ya Allah, sejuk sekali mendengar perkataan Ustadz Sanusi. Tidak ada masalah yang tidak akan selesai bila diselesaikan dengan musyawarah. Lanjut Ustadz Sanusi menambahkan. Alhamdulillah, perkataan dan nasihat Ustadz Sanusi mampu meredam amukan warga. Mereka tidak lagi mengoceh dan menyudutkan keluarga kami. Tampak mereka menunduk menyesal. Tolong ceritakan kejadian sebenarnya, biar saya bisa mencari jalan keluarnya. Pinta Ustadz Sanusi memandang warga bergantian. Mungkin Pak RT bisa menjelaskan duduk persoalan, sehingga kalian harus berbondong-bondong datang menghakimi ke sini. Begini Pak Ustadz, sebagai orang yang ditunjuk untuk mengatur roda pimpinan di kampung kita, saya mendapat keluhan dari warga tentang penyakit Ning yang telah meresahkan warga, terutama keluarga yang tinggal berdekatan dengan rumah Pak Manto. Semalam Ning melolong, merintih, teriak yang membuat tidur warga menjadi terganggu. Apalagi bau menyengat yang keluar dari rumah Pak Manto membuat sebagian warga sering mengalami muntah-muntah. Bahkan sangat disayangkan ada anak kecil menolak makan karena bau itu. Jadi menurut warga, penyakit Ning itu membuat mereka tidak nyaman. Begitu Pak Ustadz. Jelas Pak RT gamblang. Naudzubillah min dzalik. Penyakit datangnya dari Allah, maka Allah juga yang akan menyembuhkan. Tapi mereka pantas mendapatkannya Pak Ustadz. Mulut Ning itu terkenal kasar. Bisa jadi itu azab yang Allah turunkan. Pak Ismet tiba-tiba menyela ucapan Ustadz Sanusi. Tenang Pak Ismet, jangan mulai lagi. Masalah ini tidak akan selesai bila Pak Ismet tidak bisa sabar. Maaf Pak Manto, sejak kapan Ning sakit? Hampir setahun ini Pak Ustadz. Awalnya wajah Ning keluar bintik-bintik kecil, sekitar 6 bulan, lalu membesar, bernanah terus melepuh. 2 bulan terakhir ini mengeluarkan bau, tapi bau itu belum menyengat.
Beberapa minggu terakhir bau itu semakin menguar tajam. Semalaman karena gatal dan seperti ada yang bergerak di dalam kulit. Ning tak sengaja memukul dan menepuk wajahnya. Beberapa belatung keluar berkelimpangan di leher dan wajahnya. Kami bingung Pak Ustadz. Penyakit apa yang diderita Ning? Sudah dibawa ke dokter? Sudah Pak Ustadz. Sampai kami harus menguras kantong lebih dalam. Tapi penyakit Ning tak kunjung sembuh. Bahkan kami juga membawa Ning ke orang pintar. Tapi tetap saja penyakit Ning seakan betah berada di dalam tubuhnya. Sesekali kulihat Ustadz Sanusi seakan hendak muntah, menahan mual. Begitu juga dengan warga yang lain. Beberapa warga mulai meninggalkan rumah kami karena tidak tahan dengan bau busuk itu. Menyisakan Ustadz Sanusi, Pak RT dan Bu Asnah. Begini saja, kita ambil jalan tengah. Saya tidak bisa meminta dan membujuk warga membiarkan keluarga Pak Manto untuk tetap tinggal di sini. Saya juga tidak tega melihat Pak Manto diusir dan harus meninggalkan kampung ini sekarang juga. Kenapa kita tidak beri waktu sebulan? Seminggu misalnya untuk Pak Manto mencari rumah atau kontrakan untuk tempat tinggal sementara sampai Ning dinyatakan sembuh dan bisa kembali ke kampung ini. Menurut saya ini lebih manusiawi. Bagaimana Pak, Bu? Saya setuju Pak Ustadz. Kita kasih waktu sebulan, ucap Pak RT. Kelamaan itu sebulan. Mana sanggup warga menahan bau busuk itu selama 30 hari. Sehari saja rasanya setahun. Ning itu pantasnya tinggal di hutan. Tidak ada siapapun yang akan terganggu, cerocos Pak Ismet. Astagfirullah. Jangan begitu Pak Ismet. Kasihan mereka. Di hutan, mereka harus punya tempat tinggal. Itu akan memakan waktu yang lama untuk membuat rumah atau bedeng sederhana. Bela Ustadz Sanusi memberikan pengertian. Enak banget sampean ngomong. Sehari rasa setahun. Kesimpulan dari mana itu? Dasar otak udang. Balas Pak Manto sengit. Tidak ada yang mengalah. Ada saja. Udah. Kenapa ribut lagi sih? Pak Manto, Pak Ismet. Malu didengar anak kecil. Itu lihat kalian ditertawakan sama kedua bocah itu. Tunjuk Ustadz Sanusi ke anak yang berdiri di pojok halaman, menyaksikan pertikaian antara warga dan keluargaku. Aku jadi ikut menahan malu. Duh Bapak, bikin malu saja. Aku menoleh. Sedikit kesulitan karena posisiku di dalam. Ingin melihat arah tangan Ustadz menunjuk pada dua bocah yang Ustadz maksud. Ternyata benar, Yahya dan Yunus tengah cekikikan. Ya sudah, kami kasih waktu seminggu. Setelah itu mereka harus angkat kaki dari sini, tugas Pak Ismet dengan berat hati. Seraya menutup mulut menahan aroma busuk. Maaf Pak Ustadz, saya tidak tahan lagi dengan aroma menyengat ini. Saya harus pergi sekarang. Tanpa mendengar jawaban Ustadz Sanusi, Pak Ismet langsung ngacir begitu saja. Bagaimana Pak Manto? Apa Bapak keberatan dengan permintaan Pak Ismet? Baiklah Pak Ustadz. Mau bagaimana lagi?
Kami ini hanya orang susah. Kami akan pergi dalam waktu seminggu. Terima kasih Pak RT. Mohon maaf bila penyakit anak kami mengganggu ketenangan warga. Tolong sampaikan permintaan maaf kami pada warga semuanya. Dari dalam, aku tersenyum lega. Aku pikir kami akan diusir dengan tidak hormat. Allah masih sayang pada kami, memberi kami kesempatan untuk berkemas-kemas dan mencari tempat tinggal yang jauh dari warga, supaya tidak ada lagi warga yang keberatan, terganggu dan tidak nyaman. Semua orang telah meninggalkan rumah kami, menyisakan Ustadz Sanusi. Maaf Pak Manto, apa saya boleh menjenguk dan melihat keadaan Ning? Silakan Pak Ustadz, ikuti saya. Ucap Bapak lalu melangkah masuk ke kamar Mbak Ning. Setelah sampai di sana, beginilah keadaan Ning Pak Ustadz. Maaf, aroma itu pasti membuat Ustadz terganggu. Ditutupi saja hidungnya Pak. Saya tidak tersinggung kok. Begini Pak Manto, untuk obat sementara, sering-sering bacakan ayat suci Al-Quran, terutama di kamar ini. Ajak Ning mengucapkan istighfar untuk meringankan rasa sakitnya. Saya doakan semoga Ning cepat sembuh. Amin, jawab kami serempak. Kalau begitu saya pamit dulu. Sebentar, ini siapa? Tunjuk Ustadz Sanusi ke Bang Imron. Ada rona terkejut dari raut wajah lelaki memakai sorban itu. Apa Pak Ustadz mengenal suamiku? Bisikku dalam hati. Aku segera menoleh ke Bang Imron. Raut wajahnya biasa saja. Mungkin hanya pikiranku saja. Dia menantu saya Pak Ustadz. Dia suami Laras. Namanya Imron. Jelas Bapak seraya tersenyum. Bapak senang dan terlihat pancaran kelegaan dari wajahnya, karena Pak Ustadz berhasil menyelesaikan masalah dengan baik. Oh, Nak Imron, kapan kalian menikah? Sebelum saya pergi ke Medan, kamu masih sendiri kan Laras? Iya Ustadz, kami menikah tak lama setelah Ustadz pergi. Oh, begitu. Selamat atas pernikahan kalian. Terima kasih Ustadz, sahutku dan Bang Imron berbarengan. Terus suami Ning dan anak-anaknya kok tidak kelihatan? Di mana mereka? Tanya Ustadz Sanusi mengedarkan pandangan. Itulah Pak Ustadz, malang sekali nasib anak kami. Harun mengantarkan Ning ke sini sejak sakit di wajahnya itu mulai keluar bintik-bintik. Mereka cerai. Entahlah Pak Ustadz, saya tidak mengerti. Sahut Bapak terlihat bingung. Apa mereka pernah datang kemari? Terakhir ke sini ya saat mengantar Ning. Setelah itu mereka tidak pernah datang lagi. Padahal saya kangen sama cucu. Tidak coba datang ke sana? Pernah, tapi tidak diizinkan masuk. Setelah itu saya tidak menampakkan diri lagi ke sana. Kami rawat saja Ning dengan semampunya. Ya sudah, banyakin sabar. Ujian itu menimpa kita menjadi orang yang kuat. Banyak berdoa dan meminta ampunan. Semoga Ning lekas sembuh dan bisa berkumpul dengan keluarganya.
Amin, jawab kami serempak. Kalau begitu, saya mohon izin undur diri. Sebelum pergi, mohon minum teh ini dulu Pak Ustadz. Tawar ibu menyodorkan secangkir teh ke hadapan Ustadz Sanusi. Ustadz Sanusi tidak jadi bangkit dari tempat duduk ketika ibu datang menawarkan secangkir teh. Meskipun ibu datangnya telat, tidak mengapa, daripada ngobrol kering. Oh, baik-baik. Tidak boleh menolak rezeki, jawab Ustadz berkelakar. Kami menyambut dengan senyum dan tawa berderai. Terima kasih atas bantuannya Pak Ustadz, ucap Bapak sebelum Ustadz Sanusi meninggalkan rumah kami. Ustadz Sanusi membalas dengan senyuman. Sama-sama, sahutnya kemudian. Cerita pun bersambung. Jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar bisa mendengarkan cerita-cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.